Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku sekalian, alhamdulillah kita bertemu lagi di pembelajaran daring ya. Karena kita masih PPKM level 3 katanya ya. Jadi kembali lagi belajar daring. Baiklah. Materi yang akan disampaikan yaitu tentang aturan kosinus ya. Yang sebelumnya mungkin kalian sudah belajar tentang aturan sinus yang sudah dibahas pada pertemuan kemarin ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, sekarang kita lanjutkan ke aturan kosinus gitu ya. Nah, oke. Sebentar, mohon maaf. Oke lah, baiklah anak-anak sekalian, kita bahas tentang aturan kosinus ya. Aturan kosinus. Aturan kosinus merumuskan hubungan kuadrat antara sisi-sisi suatu segitiga sembarang dengan satu sudutnya seperti yang dirumuskan berikut ini ya. Jadi untuk mencari berapakah A kuadrat di sini ya, berarti sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2BC dikali cos alfa gitu ya. Nah, kalau untuk mencari B kuadrat, nah di sini berarti A kuadrat tambah C kuadrat dikurangi 2AC kali cos beta ya. Jadi di sini tergantung di sini A-nya, kalau A kuadrat berarti sini cos alfa gitu ya. Kalau di sininya B kuadrat berarti cos beta gitu ya. Kalau di sini C kuadrat berarti cos gamma gitu ya, dan seterusnya. Ini adalah rumus aturan kosinus ya yang akan kita bahas ya. Jadi ini rumusnya sebisa mungkin harus diingat dan dihafal ya, seperti ini. Karena nanti yang di aturan kosinus itu, di soal itu yang diketahui misalnya adalah dua buah panjang sisinya dan satu sudut. Yang ditanya adalah panjang sisi yang lain. Sedangkan kalau di aturan sinus yang diketahui kan satu sisi dan dua sudut gitu ya. Itu bedanya. Itu yang membedakan antara aturan kosinus dan aturan sinus. Kalau di aturan sinus itu kalau diketahui di soalnya adalah satu sisi dan dua sudut. Tapi kalau di sini, kalau di aturan kosinus, yang diketahui adalah dua sisi dan satu sudut. Jadi kebalikannya ya. Jadi kalau diketahui di soal dua sisi dan satu sudut dan ditanyakan dengan sisi yang lainnya, maka menggunakan rumus aturan kosinus ya. Kita lanjutkan ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini jika panjang dari tiga sisi diketahui, bentar. Jika panjang dari tiga sisi diketahui, kita dapat menentukan besar sudut dalam segitiga tersebut. Ya, dengan mengubah dengan mengubah sedikit aturan kosinus tadi, secara umum dapat disimpulkan sebagai berikut. Jadi, ketika sisinya diketahui terus ditanyakan tentang sudutnya, maka rumusnya adalah cos alfa sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi A kuadrat dibagi 2 kali B kali C. Sedangkan untuk mencari cos beta adalah sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi B kuadrat per 2 kali A kali C. Sedangkan cos gamma adalah A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi C kuadrat per 2 kali A kali B. Ini ya, kalau ketiga sisinya diketahui dan ditanyakan sudutnya ya, jadi menggunakan rumus ini. Oke. Nah, di sini contohnya adalah seperti ini ya. Misalkan diberikan segitiga ABC seperti gambar berikut ya. Panjang AC-nya adalah 10 cm, panjang AB-nya 20 cm, sedangkan panjang BC-nya adalah 10 akar 3 cm gitu ya. Jadi yang ditanyakan adalah berapakah besar sudut ini ya? Berapakah besar sudut A? Nah, berarti kalau ada soal seperti ini ya, besar sudut A, lihat di depan A itu ada garis BC ya. Nah, jadi
Itu adalah sebagai A kecilnya ya, A kuadrat. Jadi A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2 kali B kali C cos A gitu ya. Nah, di sini A-nya kan ini A itu mewakili garis BC ya. Jadi sini besarnya adalah 10 akar 3 cm. Maka A kuadratnya adalah 10 akar 3 kuadrat sama dengan B kuadratnya adalah B-nya. B itu lihat di depan B ada AC ya. Nah, berarti di sini panjang garis B-nya atau yang mewakili AC adalah 10 cm. Sehingga di sini 10 kuadrat ya. Ditambah C kuadrat. C lihat di sini di depan C besar ada garis AB ya. Nah, C kecil ini mewakili garis AB, panjangnya adalah 20 cm. Sehingga A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2 kali BC cos A. Jadi sama dengan 10 akar 3 kuadrat sama dengan B-nya diisikan langsung 10 kuadrat ditambah 20 kuadrat dikurangi 2 kali B kali C. B-nya tadi kan 10 ya, C-nya adalah 20 cm. Jadi 2 kali 10 kali 20 dikali cos A itu ya. Nah, di sini karena cos A-nya belum diketahui, nah ya, belum diketahui maka di sini adalah 10 akar 3 kuadrat adalah 300 ya. Jadi 10 kuadrat 100 ditambah 400 dikurangi 400 cos A. Jadi pindah ruas ya, 400 cos A-nya pindahkan ke sebelah kiri ya. Jadi 300-nya ke sebelah kanan jadi pindah ruas. Jadi asalnya positif jadi negatif ya. Jadi 100 ditambah 400 kan 500 ya. Jadi 400 dikali cos A sama dengan 500 dikurangi 300. Maka 400 cos A sama dengan 200. Maka cos A adalah 200 per 400. Nah, 200 bagi 400 ini kan jadi setengah ya. Jadi cos A sama dengan setengah. Maka A itu adalah 60 derajat. Coba cek lagi di sudut istimewa ya, di tabel istimewa. Tabel-tabel sudut istimewa bahwa cos 60 derajat itu adalah setengah. Maka di sini besar sudut A adalah sebesar 60 derajat. Nah, ini adalah salah satu penggunaan dari aturan kosinus apabila ketiga buah sisi dalam segitiga sembarang itu diketahui, yang ditanyakan adalah sudutnya gitu ya. Jadi seperti itu ya. Jadi untuk mencari sudut salah satu sisinya, salah satu sudutnya apabila diketahui tiga buah sisinya, maka digunakanlah aturan kosinus ya, seperti itu. Kita lihat contoh yang lain. Nah, misalkan di sini diketahui PQ sama dengan 6 cm, QR sama dengan 9 cm dan VQR adalah sudut PQR adalah 120 derajat ya. Yang ditanyakan berapakah panjang PR. Nah, di sini yang diketahui adalah dua sisi dan satu sudut. Maka rumusnya pakai rumus yang tadi lagi ya. Jadi yang ditanyakan adalah yang yang panjang PR itu ya. Jadi PR di sini QR-nya kita ketahui adalah 9 cm, PQ-nya adalah 6 cm dan sudut Q adalah 120 derajat ya. Ingat 120 derajat itu berarti ada di kuadran kedua, dan di kuadran kedua itu sinus, hanya sinus saja yang positif sedangkan kosinus dan tangen adalah negatif ya. Makanya nanti hasilnya pasti negatif ya. Nah, untuk kosinus 120-nya pasti min gitu ya. Jadi jangan sampai salah menempatkan negatif positifnya karena nanti pengaruh pada perhitungan ya. Jadi kalian kemarin kan sudah belajar tentang sudut di tiap-tiap kuadran ya. Jadi di sini karena di sini adalah 120 derajat berarti ada di wilayah kuadran 2. Nah, di kuadran 2 ini adalah yang positifnya hanya sinus saja. Selain sinus adalah negatif gitu ya. Jadi kosinus dan tangen adalah negatif di kuadran 2 gitu ya. Oke. Nah, kita pakai rumus C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi 2 kali AB cos C ya. Jadi sini C kuadratnya adalah kita umpamakan dengan PR gitu ya. Jadi PR kuadrat sama dengan QR kuadrat ditambah PQ kuadrat dikurangi 2 kali QR dikali PQ kosinus Q gitu ya. Karena di sini sudut PQR ya, berarti sudut PQR berarti sudutnya ada di Q gitu ya. 120 derajat. Jadi PR kuadrat sama dengan A-nya adalah 9
kuadrat. Ditambah PQ-nya adalah 6 kuadrat. Jadi QR-nya 9 ya, QR kuadrat berarti 9 kuadrat tambah 6 kuadrat dikurangi 2 kali 9 kali 6 kosinus 120 derajat ya. Jadi PR kuadrat sama dengan 9 kuadrat adalah 81, 6 kuadrat adalah 36, berarti 81 ditambah 36 dikurangi 2 kali 9 dikali 6 adalah 108. Nah, di sini perhatikan ya. Cos 120 adalah negatif setengah. Ini cos 120 sama dengan min 60 derajat ya. Nah, dulu kemarin ya sudah dijelaskan bahwa cos 120 sama dengan min cos 180 min 60 derajat. Jadi sama dengan min cos 60 derajat. Cos 60 derajat adalah setengah. Tapi karena dibuat dan 2 maka hasilnya adalah negatif setengah gitu ya. Jadi 81 ditambah 36 dikurangi 108 dikali negatif setengah. 81 tambah 36 adalah 117 ya. Nah, di sini 108 dikali setengah adalah 54 karena negatif, berarti di sini negatif kali negatif ya. Jadi positif ya. Jadi 117 ditambah 54 sama dengan 171 sehingga PR itu adalah akar dari 171. Nah, kita kalikan ya, kalau 171 itu adalah 9 dikali 19. Makanya 9 akar 9 kan 3 ya, jadi PR-nya 3 akar 19 cm gitu ya. Jadi hasilnya untuk panjang PR-nya adalah 3 akar 19 cm gitu. Nah, ini ya. Jadi dengan menggunakan aturan kosinus ya, mohon maaf. Kita dapat mencari panjang sisi yang lain apabila kedua sisi diketahui dan salah satu sudutnya diketahui ya. Jadi menggunakan rumus aturan kosinus gitu, ya. Contoh yang ketiga seperti di sini misalnya diketahui ABC dengan sudut C sama dengan 30 derajat, AC sama dengan 2A dan BC sama dengan 2A akar 3. Nah, ini kalian kalau pakai variabel seperti ini pasti bingung ya, tapi dia seperti tadi yang menggunakan angka langsung ya. Jadi mohon untuk soal nanti variasinya seperti ini ya. Jadi yang diketahuinya misalnya AC-nya adalah 2A, BC-nya adalah 2A akar 3. Maka berapakah panjang AB? Nah, perhatikan di sini yang diketahui adalah satu sudut dan dua sisi. Maka di sini berlaku rumus aturan kosinus ya. Gimana caranya? Ya, kita terapkan lagi rumus yang tadi ya. Jadi C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi 2 kali A kali B cos sudut C gitu ya. Karena sudut C di sini 30 derajat ya. Oke. Jadi untuk C kuadratnya adalah AB ya. Di depan C besar adalah AB ya. Jadi AB itu sama dengan C kuadrat ya. Jadi C kuadrat tambah A kuadrat tambah B kuadrat dikurangi 2AB cos 30 derajat ya. Jadi di sini AB harusnya AB kuadrat sama dengan BC kuadrat ditambah AC kuadrat dikurangi 2 dikali BC dikali AC kosinus 30 derajat gitu ya. Jadi AB kuadrat sama dengan BC kuadrat. BC-nya adalah 2A akar 3 dikuadratkan ditambah AC kuadrat ya. 2A dikuadratkan dikurangi 2 kali BC dikali AC ya. 2A akar 3 kuadrat jadi berapa? 4 dikali 3 ya. A kuadrat ya. Ditambah 2A kuadrat berarti 4A kuadrat. 2 dikali 2A adalah 4A. Ya. Nah, di sini ada 2A kali setengah akar 3. Karena cos 30 adalah setengah akar 3 ya. Jadi 2 kali ke setengah adalah A akar 3 ya. Jadi sehingga 4 dikali 3 dikali A kuadrat. Nah, kita lihat di sini yang kuadrat-kuadratnya ya. Jadi AB kuadrat sama dengan 12A kuadrat ditambah 4A kuadrat dikurangi 12A kuadrat. Sehingga 16A kuadrat dikurangi 12A kuadrat sama dengan 4A kuadrat. Maka AB adalah akar dari 4A kuadrat. Sehingga AB-nya didapat adalah 2A gitu ya. Nah, ini contoh yang lain ya. Yang seperti ini gitu ya. Jadi kita contohkan lagi di Word ya. Contoh yang lain.
Misalnya di sini coba Bapak perbesar dulu. Oke. Nah, sini ya. Ya, kita lanjutkan lagi. Misalkan di sini diketahui gitu ya, segitiga ABC dengan panjang sisi A sama dengan 7 cm, C sama dengan 5 cm, dan besar sudut B sama dengan 60 derajat gitu ya. Nah, seperti ini contohnya ya. Oke. Yang ditanyakan adalah tentukan panjang sisi B gitu ya. Nah, kalau ada soal seperti ini berarti penyelesaiannya adalah kita diketahui bahwa A sama dengan 7 cm gitu ya. Terus B sama dengan 5 cm. Terus B-nya B kecil ya. Mohon maaf ini sini. B-nya adalah B kecil. Oke, terus yang C sama dengan 5 cm ya. A dan C saja ya. A dan C, mohon maaf, A dan C di sini. Di sini hanya A dan C saja yang diketahui. Panjang A yang ditanyakan adalah panjang B ya. C-nya adalah 5 cm. Nah, yang ditanyakan sudut B-nya ya. Sudut B-nya sama dengan 60 derajat gitu ya. Nah, seperti ini. Ditanyakan adalah berapakah panjang B gitu ya. Jawab di sini. Nah, maka di sini kalau ada ditanyakan panjang B, maka pakai rumusnya adalah B kuadrat. Nah, itu ya. B kuadrat. Nah, ini B-nya rumus kecil. Sama dengan B kuadrat sama dengan kuadrat sama dengan A kuadrat gitu ya rumusnya, ditambah dengan C kuadrat gitu ya, karena yang dicari adalah yang B, maka di sini tambah C kuadrat, terus dikurang 2 dikali A dikali C kosinus B gitu ya. Nah, ini rumusnya. Jadi B kuadrat sama dengan A kuadratnya tadi berapa? Jadi 7 kuadrat gitu ya. Nah, ditambah dengan berapa? 5 kuadrat. Nah, gitu ya. Dikurangi 2 dikali 7 dikali 5 kosinus berapa kosinusnya? B itu B per derajat 60 derajat ya. Nah, seperti ini. Nah, berarti B kuadrat sama dengan 49 ditambah 25 itu ya, dikurangi 2 kali 7 dikali 5 adalah 70 ya. Nah, 70 dikali kosinus 60 adalah setengah ya. Kosinus 60 adalah setengah. Kosinus 60. Bentar. Question editor dulu ya.
Ya, di sini berarti setengah ya. Nah, karena cos 60 adalah setengah gitu ya. Jadi B kuadrat, nah, gitu ya. B kuadrat sama dengan 49 ditambah 25 gitu ya. Nah, dikurangi 35 sehingga B kuadrat sama dengan berapa ini? 49 ditambah 25 adalah 74 ya. Nah, 74 kurangi 35 sehingga B kuadratnya sama dengan 39. Nah, sehingga B-nya adalah sama dengan akar dari 39 ya. Akar dari 39 ya. Ya. Jadi panjang B-nya adalah akar 39 cm gitu ya. Nah, ini adalah contoh penerapan rumus aturan kosinus ya, seperti ini. Nah, kita cari contoh lagi, misalnya diketahui segitiga ya, sekarang namanya PQR ya, dengan panjang sisi PQ sama dengan 5 cm ya, QR sama dengan 6 cm dan PR sama dengan 7 cm. Misalnya, tentukan nilai sin P. Ini lihat, perhatikan nih anak-anak sekalian. Kalau tadi kan ditanyakannya cos ya, tapi sekarang ditanyakanlah nilai sinus. Tapi tetap di sini karena yang diketahui adalah ketiga sisi ya, sebuah segitiga, maka kita pakai aturan kosinus dulu. Nah, ini adalah contoh soal yang hot ya, higher order thinking skill ya. Jadi kan biasanya ditanyakan cos P ya misalnya. Nah, di sini yang ditanyakan adalah berapakah nilai sinus P. Nah, maka berarti kalian harus flashback ke belakang tentang trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, itu ya. Jadi jangan lupa trigonometri pada segitiga siku-siku untuk mencari berapakah nilai sinus, berapakah nilai kosinus, dan berapakah nilai tangen. Oke. Nah, dari soal seperti ini berarti diketahui bahwa PQ ini ya. Jadi diketahuinya adalah ini. Panjang ini ya. Nah, seperti ini. Nah, ya. Yang ditanyakan adalah berapakah sinus P. Nah, gitu ya. Jadi bukan kosinus P sekarang. Nah, ya. Jadi kita cari dulu kosinusnya ya. Kosinus P-nya kita cari dulu. Maka cos P sama dengan seperti contoh yang tadi ya. Bahwa untuk mencari kosinus P kita langsung saja seperti ini ya. Bahwa kosinus P sama dengan sebentar. Harus ada kuadrat dulu. Sebentar, ini ada ini. Nah, ini ya. Nah, seperti ini ya. Jadi cos P sama dengan PQ kuadrat ya. Nah, seperti ini ya, ditambah dengan PR kuadrat. Nah, kita kopikan saja ini ya. Tambah dengan PR kuadrat ya. Nah, PR kuadrat. Nah, terus dikurangi dengan QR kuadrat gitu ya. QR kuadrat dibagi dengan 2 ya, perhatikan, dibagi dengan 2 dikali PQ dikali QR.
tadi udah di PowerPoint Bapak jelaskan ini rumus yang ini ya. Jadi penerapannya adalah seperti ini ya. Ya, perhatikan bentar. Ya. Ya, jadi dibagi dengan 2 kali PQ dikali PR gitu ya. Nah, seperti ini rumusnya. Nah, ini ya. Jadi untuk mencari berapa nilai sin P, nah kita pakai cos P dulu karena di sini berlaku aturan kosinus ya. Nah, berarti cos P sama dengan itu ya. Nah, kita kopikan aja dulu ininya biar seperti ini. Berarti sini PQ-nya berapa tadi? PQ adalah 5 ya. Nah, jadi 5 kuadrat ditambah PR-nya adalah 7 ya. 7 kuadrat gitu ya. Nah, dikurangi dengan QR. QR-nya adalah 6 kuadrat dibagi dengan 2 kali PQ kali QR. Berarti PQ-nya adalah 5 sedangkan PR-nya adalah 7 gitu ya. Nah, seperti ini. Oke, nah seperti mudah-mudahan kelihatan ya. Jadi sama dengan, nah gitu ya. Kita kopikan lagi ini. Nah, berarti ini adalah 25 ya. 25 ditambah 49 ya. Nah, dikurangi dengan 36 itu ya. 36. Nah, dibagi dengan 2 kali 5 kali 7 adalah 70 ya. Nah, seperti ini. Jadi cos P sama dengan seperti ini. Jadi sama dengan 25 tambah 49 dikurangi 36 adalah 38 itu ya. Jadi seperti ini. Jadi 38 dibagi dengan 70. Nah, karena ini masih bisa disederhanakan, 38 dibagi 70, maka kita sederhanakan ya. Jadi 38 itu kita bagi menjadi 2 ya, masing-masing dibagi 2, atasnya dibagi 2 ya, bawahnya dibagi 2. Berarti 38 dibagi 2 adalah 19 ya. Nah, berarti 38 dibagi 2 adalah 19 dan 70 dibagi 2 adalah 35. Maka di sini 19 per 35 ya. Nah, 19 per 35. Nah, berarti kalau ada cos P sama dengan ya, cos P sama dengan ya, ini perhatikan. Kalau ada di sini cos P sama dengan 19 per 35, nah, ingat perbandingan kosinus dulu gimana? Ya, kalau perbandingan kosinus itu adalah samping sudut dibagi dengan sisi miring atau X dibagi dengan R ya. Jadi cos P sama dengan X dibagi dengan R ya, gitu kan? Nah, masih ingat kan? Nah, X dibagi dengan R. X dibagi dengan R gitu ya untuk perbandingan. Maka di sini ya maka di sini bahwa cos P adalah X dibagi R, maka X-nya sama dengan 19 sedangkan R-nya sama dengan 35 ya. Nah, maka untuk mencari berapakah nilai sin P, maka kita akan mencari berapakah nilai Y-nya ya. Jadi untuk bahwa di rumus Pitagoras kan kalau X itu akar kalau R itu akar X kuadrat ditambah Y kuadrat ya. Berarti kalau mencari Y jadi sama dengan akar akar R kuadrat dikurangi dengan seperti ini ya. Kalau mencari Y berarti akar perhatikan di sini ya, R kuadrat gitu kan, ya, dikurangi dengan X kuadrat ya, dengan X kuadrat ya. Nah, itu masih ingat ya untuk rumus Pitagoras ya, berarti R kuadrat dikurangi Y kuadrat diakarkan gitu ya. Jadi untuk mencari berapakah nilai Y ya, nah, seperti ini.
slide berikut aja. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi Y-nya berapa? Nah, di sini Y kecil ya. Nah, harusnya Y kecil ini. Nah, Y sama dengan akar berapa ini? Akar berapa? X-nya, R-nya adalah 35 ya. 35 kuadrat dikurangi dengan ini sini X ya. Mohon maaf, ini X ya. X kuadrat ini harusnya dikurangi dengan R kuadrat dikurangi dengan X kuadrat. Maka di sini X-nya adalah 19 kuadrat ya. Sehingga didapatlah bahwa Y sama dengan akar berapa? Akar 35 dikuadratkan ya. 35 dikuadratkan itu adalah sekitar 1225 itu ya. Nah, dikurangi 19 kuadrat adalah 361. Nah, maka Y itu adalah akar 1225 ya dikurangi 361 atau berapa hasilnya di sini? Ya, 1225 dikurangi 361 adalah akar 864 ya, 864. Nah, berapakah akar 864? Nah, sehingga Y-nya didapat bahwa Y sama dengan 12 akar 6 gitu ya. 12 akar 6. Nah, seperti ini. 12 akar 6. Nah, seperti ini. Jadi nilai sin P adalah perbandingan dari Y per R gitu kan. Kalau tadi kan cos P adalah X per R, maka untuk sin P adalah Y per R ya. Jadi perbandingan depan sudut dibagi dengan sisi miring. Nah, ini adalah contoh soal yang sedikit hot gitu ya. Nah, higher order thinking skill ya. Jadi sin P sama dengan di sini ya. Sin P sama dengan tadi Y-nya berapa? Y-nya adalah 12 akar 6 ya. Nah, di sini Y-nya adalah 12 akar 6 ya. 12 akar 6. Nah, di sini dibagi dengan R. R-nya berapa tadi? R-nya adalah 35. Maka 35. Ya, maka 12 akar 6 dibagi 35. Sehingga didapatlah bahwa sin P adalah 12 akar 6 dibagi 35. Nah, ini anak-anak sekalian ya, penyelesaian dari soal yang ini ya, apabila diketahui 3 buah sudut dan ditanyakannya bukan cos P adalah sinus P. Nah, maka kalian harus tahu perbandingan trigonometri yang sudah dipelajari. Jadi kita pakai rumus dulu aturan kosinus dan didapat cos P-nya berapa ya, 19/35, sehingga nanti perbandingan cos itu kan adalah X dibagi R ya. Nah, jadi X-nya adalah 19, R-nya adalah 35. Jadi untuk mencari nilai Y-nya, untuk mencari sin-nya adalah Y itu adalah akar R kuadrat dikurangi X kuadrat ya. Jadi Y-nya 12 akar 6. Nah, itu saja mungkin anak sekalian, semoga bisa bermanfaat ya pokok bahasan aturan kosinus ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.